Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Kembali lagi dengan channel Hidup Beruntung bersama aku, suami dan sahabat online beruntung tentunya. Oke, jadi kita kali ini bakalan hiking santai ke hutan di Jerman bareng dengan suami. Ya, jadi ini pertama kali hiking setelah kita menjadi suami dan istri, hiking santai. Oke, jadi aku ada pesan positif hari ini yang mungkin pasti semuanya butuh pesan positif atau mungkin kayak butuh apa ya, yang untuk membangkitkan semangat gitu ya. Jadi kadang kita pasti pernah merasakan kayak jatuh bangun, dan aku suka banget dengan kata-kata ini. Keberuntungan ataupun rezeki bukan selalu tentang uang ataupun jabatan, melainkan mensyukuri apa yang ada dan sehat, bisa menikmati indahnya alam. Jadi menurut aku secara pribadi ya, yang paling berharga itu adalah sehat. Terus aku bisa menikmati indahnya alam. Itu menurut pribadi aku. Dan kebetulan aku dan suami itu pandangannya sama. Dan mungkin itulah alasannya kenapa kita tuh bisa bertemu kali ya. Oke, jadi ini adalah pohon gandum. Aku record. Sebenarnya tujuan dari semua aku record ini, aku bisa kasih tunjuk sama mama bapak aku gimana sih hidup di sini gitu ya. Ya, jadi ini pohon gandum. Lahan gandum ya, lahan gandum. Kayaknya udah siap dipanen ya kali. Nggak tahu. Menurut aku nggak tahu pasti, tapi kayaknya menurut aku ini udah siap dipanen. Terus yang di samping, ini adalah lahan gandum. Lahan jagung. Ya maklum ya, udah tua jadi kadang kayak gitu. Ya ini kita ngambil video bareng. Kita pakai topi bareng juga. Jujur sebenarnya ini masih pagi, belum siang banget, tapi matahari itu terik banget gitu ya, dan aku merasa ya seger tapi panas gitu ya. Oke, jadi kita ini lanjut perjalanan mau ke hutannya. Sebenarnya yang pertama ini kita tuh bukan di hutan-hutan banget, tapi ya hutan kecil gitulah ya. Yuk kita jalan ya. Kita lihat pemandangannya apa aja yang bisa dilihat. Kita sudah sampai. Ya, jadi ini kita di parkiran. Ini bisa dilihat dari parkiran, banyak banget orang yang pergi ke alam. Ada yang kayak berjemur, ada yang grill, ada yang kayak buat tenda. Ya, ini jadi kita lanjut jalan. Nggak jauh dari tempat parkiran itu, kayak sekitar ya 5 menit ya. Bisa dilihat gimana situasi jalan. Ini si doi ini adalah hal yang paling dia sukain. Dia suka jalan, dia suka alam. Sementara aku sebenarnya aku suka alam juga. Cuman kadang kalau jalan terlalu banyak itu aku kayak merasa capek, nggak suka jalan kaki. Karena selama aku di Indonesia itu kita jarang jalan kaki, kebanyakan naik Gojek. Nah, sementara di sini apa-apa tuh kayak harus ya jalan kaki gitu ya. Dan jalan kaki itu nggak nanggung-nanggung, banyak banget berjam-jam gitu. Tapi sebenarnya aku di sini ngambil hal positif, maksudnya aku harus membiasakan diriku sendiri supaya aku terbiasa dan lebih sehat. Itu aja sih yang aku ambil, meskipun gak mudah awalnya gitu ya, karena emang harus bertahap. Awalnya mungkin dari 10 menit, 20 menit hingga sampai bisa jauh. Nah, ini dari tempat parkiran, ini adalah tempat yang pertama kita kunjungi. Nama tempatnya, aduh aku lupa banget lagi nama tempatnya ini apaan. Yang penting ini kayak gini, ada kayak tempat wisata untuk alam gitu lah, jalan-jalan santai. Ada jenis ikannya apa aja. Terus di sini ada burung tupai.
Dan ya ini si ikannya ini dia kayak mirip sama ikan lele nggak sih? Dan ya menurut aku sih di sini ikan itu unik banget dibandingkan dengan ikan yang ada di Indonesia. Karena kalau misalnya aku lihat di sungainya, di airnya itu ikannya gede banget. Gak tahu mungkin karena kebetulan yang aku lihat gede kali ya. Tapi emang ada yang kecil juga sih. Tapi tahu nggak sih? Aku tuh pengen banget mancing. Aku pengen banget mancing. Nah, ini jadi kayak tempat untuk ya berdiri di sini nih dari kayu. Bisa dilihat, nah itu ada sungai kecilnya. Kalau seandainya aku nih di Indo, aku bakalan pergi tuh ke sungai itu dan aku bakalan mancing. Aku tuh suka banget dengan mancing, tapi mancing kalau bisa terlalu lama aku nggak suka, itu kayak ngeselin banget ya sih. Hal yang paling ku senangin itu kalau misalnya pas lagi narik terus dapat nariknya itu kayak aduh aku kayak puas banget gitu, puas sekali gitu ya. Adik aku juga tuh suka banget mancing. Nah ini kita lanjut jalan ya. By the way, tau gak sih, adik aku juga yang di Tangerang ya, dia itu kan kuliah di Tangerang. Dia pengen pulang kampung, tau gak ngapain? Dia tuh pengen pulang kampung juga hanya karena mau pengen mancing. Emang sih kita itu karena mungkin ya dari kecil tinggal di desa, jadi tuh kan senang banget sama kayak hal-hal yang mengalam-alam gini ya, ke alam-alamin gini ya. Kita lanjut jalan. Nah, kita di sini juga ketemu. Ini ada papan informasi mengenai ini si burung apa aja yang ada. Nah, yang paling besar ini dia kayak burung bango gitu ya. Ya kayak bango putih gitu deh, pokoknya namanya apa sih penyebutan stroken. Aku nggak pinter banget nyebutnya stroken. Tapi di sini di papan ini dia growrider namanya. Nah, ada yang kecil macam-macam dia, pokoknya banyak juga. Dan tahu nggak, sebenarnya aku suka banget kalau misalnya lagi di alam gini, aku tuh suka banget cari sangkar burung. Itu tuh kayak aku suka banget. Terus apalagi kalau nemu sangkar burung itu ada telurnya gitu, kayak aku pengen ngejagain, pengen ya itu kayak senang aja gitu, nggak tahu kenapa senang aja. Nah, ini informasi jadi dari tadi kita kemana aja, bisa kemana, kita tadi dari mana, ini tempatnya kayak peta gitu lah ya. Nah terus kita di sini bisa ngelihat apa aja. Nah ada hewannya, ada ini tuh kayak ini ya, ada dingkal, ada direwolf. Nah Direwolf itu kayak serigala, terus Dia aurochse itu sapi liar purba, atau penyebutannya biasa di sini aurochs ya. Jadi kayak terus dingkal itu dingkal adalah salah satu varietas gandum tertua yang telah dibudidayakan di Eropa sejak ribuan tahun lalu. Di Jerman dan wilayah pegunungan Alpen, dingkel sangat populer digunakan sebagai bahan dasar pembuatan roti serta kue karena dinilai lebih alami dan padat gizi. Fledermaus adalah kelelawar, niche platform sarang atau landasan buatan untuk burung bersarang. Biasanya berbentuk keranjang besi bulat atau anyaman kayu. Target burung bango putih atau disebut white stork. Aku nggak pandai banget nyebutnya, pokoknya itu deh. Bangau hitam, burung elang tiram, vishalder, dan ya itu, dan burung pemangsa besar lainnya. Jadi itu kayak besar sih, dia tuh kayak ada sebesar kayak angsa kali ya. Nah ini untuk penjelasan mengenai ikan-ikan apa aja yang ada di tempat ini. Kalau bisa dilihat dari gambar itu ikannya banyak banget ya. Dan ada kayak mirip ikan salmon gitu gak sih? Aku juga gak ngerti ini ikan apa aja. Tapi yang penting emang di tempat ini banyak banget untuk hewan-hewannya. Nah, di bawah jembatan kita bisa melihat gimana sungai di sini. Ini nih kelihatan kan ada kayak hijau-hijau, itu tuh kayak bukan lumut tapi ini ada tumbuhan air, tapi dia tuh besar ya, nggak kecil banget. Kalau menurut aku besar sih. Nah, kalau aku sih gimana ya? Menurut aku di sini tempatnya nggak yang terlalu banyak orang, jadi cocok banget buat yang suka
ketenangan, suka kayak hiking santai, nggak terlalu banyak keramaian, cocok banget sih. Dan tempat ini juga menurut aku sih ya bagusnya tuh jangan sampai kayak siang jam 10-an gitu, karena kalau udah agak siang itu agak panas. Nah yang ini burung-burung, jenis burung yang ada kayak di bawah tanah, ada sangkarnya, apa aja. Dan biasanya mereka tuh kayak ya kelihatan ada, kalau misalnya sangkarnya itu bakalan ada kayak kelihatan tumpuk-tumpukan gitu. Dan tau gak sih, kita tuh kayak ada ngelihat di dekat dari papan informasi ini ada kayak yang mungkin jadi sangkar burung itu. Dan aku tuh pengen banget ngelihatnya, tapi si doi ngelarang, bilang ngapain kamu datang ke rumah si burung, mau ngapain kamu, mau mengganggu mereka. Lihat gak sih kayak itu tumpukan di depan yang ada kayak bulat-bulat, nah itu tuh sangkar si burung. Sumpah kalau si doi nggak ada, aku pengen banget lihat sangkarnya, kalau lihat telurnya ada nggak. Aku nggak pengen ngambil, cuman kayak kalau setelah aku lihat kayak aku kayak merasa tenang dan senang aja gitu, nggak tahu kenapa. Udah kita lanjut deh, karena ya sebenarnya kita pengen banget lihat si burung itu apa aja yang ada. Nah sebenarnya jenis burung yang ada itu tuh kita nggak tahu jenisnya yang mana dari jenis yang ada di papan informasi ini, tapi yang jelas itu ada sangkar burung. Kalau misalnya sudah nggak ada, aku bakalan lihat sih. Oke, kita lanjut. Ini lanjut di sebelah kanan ada apa? Yuk kita lihat. Nah, kali yang ini sebelah kanan ini adalah kayak serangga. Jadi kayak lebih ngejelasin gimana hidup, mulai dari apa sih? Aku nggak ngerti kayak yang biologi larva, metamorfosis gitu-gitu deh. Aku nggak ngerti banget. Pokoknya mulai dari dia gimana perkembangbiakannya, gimana hidupnya gitu deh pokoknya. Nah, ini dijelasin si hewan-hewan kecil ini, si kumbang. Ya, ini biasanya di bawah tanah gimana hidupnya, dan dia tuh suka ke bunga-bunga gitu ya. Ya, begitu deh. Aku gak suka dengan biologi, tapi aku suka dengan alam. Ya, aku suka untuk menelusuri, tapi aku gak suka mempelajarinya. Dan ini juga jadi ini menjelaskan itu binenwan itu adalah konteks peternakan lebah, di mana secara harafiah berarti dinding lebah yang benar-benar digunakan dalam peternakan lebah Jerman, atau di Mittelwan, nah atau wadah sarang gitu ya. Ini lanjut ya papan di Silfrohrich yang artinya rumput alang-alang air atau beting gelaga. Jadi ini adalah kawasan ekosistem hutan rumput rawa yang didominasi oleh tanaman sejenis ya kayak gini, teratai, ada kodok, dan selainnya ada banyak banget penjelasan di sini. Oke, jadi kita lanjut perjalanan karena kita mau ke hutan. Karena aku di sini merasa kayak masih panas gitu ya, karena pohonnya sedikit. Jadi si doi juga emang udah nyaranin kita bakalan pergi ke hutan, di sana pasti kamu merasa lebih enak, tenang gitu ya. Oh ya, ini by the way, ini pohon kecil, ada rumput ini nih. Kalau misalnya kita nyentuh itu tuh daun, bakalan kayak disengat serangga gitu. Jadi itu jangan sampai disentuh dia, karena aku pernah tahun lalu waktu kita lagi panen cherry, terus aku nggak tahu kan kalau si tanaman itu nggak boleh disenggol gitu ya, itu kayak berbahaya buat kita, bakalan kayak digigit serang atau disengat sama serangga. Nah jadi itu emang benar-benar nggak boleh disentuh, jangan sampai nyentuh sama tubuh kita. Nah ini tempatnya kita udah mau tinggalin, kita bakalan lanjut ke tempat selanjutnya. Aduh, sebenarnya ya aku tuh kayak gimana ya, aku nggak ngerti banget sebenarnya orang di sini nih gimana ya. Kalau misalnya dibandingin sama orang kita di Indo, kalau kita jalan-jalan itu tuh sukanya gimana, jalan-jalan ke kafe, ke mall tuh gimana gitu ya. Nah mereka ini semuanya kayak mereka suka jalan-jalan tuh, tau nggak kemana? Ya suka jalan santai, ke alam, hiking gitu mereka. Akhirnya tiba di tempat kedua, namanya Walderwaldnisvat Suschmachhausen. Jadi ini nih hutan yang aku bilang, ini gak jauh banget dari tempat kita tinggal.
Nah, jadi orang-orang di sini kalau misalnya mau jalan-jalan, ya jalan-jalannya ke sini, ke alam. Jadi kalau aku lihat sih dari yang ini sekarang, di tempat yang sekarang kita mau masuk, itu tuh pohonnya memang banyak banget, adem. Dan emang ini kayak jalur untuk hiking santai, nggak terlalu berat, nggak terlalu nanjak juga. Dan benar-benar adem pol banget sih dibanding tadi kan. Coba deh lihat, kita benar-benar di bawah pohon rindang, tenang gitu ya. Adem banget. Nih. Hal yang menarik dalam hutan ini yaitu adalah papan informasi mengenai pohon apa sih? Apa sih nama pohonnya? Ya, ada pertanyaan dan dibuka, itulah jawabannya, yaitu buhe. Jadi nama pohonnya adalah buhe. Jadi nama-nama pohon yang ada di sekitaran hutan ini yang pohonnya begitu seperti di gambar papan informasi adalah buah. Biasanya dipakai untuk apa dan dijelasin juga di papan informasi. Nah, ini dia pohon buahnya. Kalau menurut aku sih aku juga nggak tahu apa perbedaannya. Aku nggak ngerti ya. Mungkin yang anak kehutanan, anak ya yang paham dengan pohon-pohon bisa di komen. Oke, jadi ini dia. Kita lanjut lagi. Nah, ini penjelasan mengenai geologi di mana penjelasan gimana bisa terjadi ada tumpukan batu yang di belakang ini. Jadi tuh kayak batu es yang ya aku nggak ngerti deh awalnya, pokoknya dari batu es bisa terjadi ada penumpukan batu begitu ya. Akhirnya penutupan ditutup dengan ya pembuangan si pup anjing yang membawa anjing. Thank you and see you next video.